Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Nindya Astari dari kelas IPA 2 NPM 1910303007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan bertanya dan keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua kabarnya baik ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ada yang tahu kita akan melanjutkan ke materi apa? Ada yang tahu? Oke, siapa? Betul, pemisahan campuran ya. Sebelumnya, di materi kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Klasifikasi materi dan juga perubahannya. Oke, dari jenis-jenisnya ya. Ya betul ya. Jadi kemarin kita telah membahas tentang klasifikasi materi. Ada yang masih ingat? Klasifikasi materi ada berapa? Ada 2 ya. Menurut wujudnya dan juga sifatnya. Betul. Yang terakhir kali kita bahas tentang campuran. Iya betul ya, campuran ada 2. Ada homogen dan juga heterogen. Baik, karena hari ini kita membahas tentang pemisahan campuran, sebelumnya Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu apa itu pemisahan campuran? Boleh angkat tangan? Ya, silahkan Dinda. Betul. Pemisahan campuran adalah pemisahan 2 zat atau lebih dalam suatu cairan atau larutan. Betul ya? Jadi kalau pemisahan campuran ini dengan sederhana dapat dilakukan dengan jenis pemisahan apa nih? Fisika atau kimia? Boleh? Perubahan atau pemisahan secara fisika, betul ya. Jadi di pemisahan campuran ini dia ada prinsip-prinsipnya. Ada yang tahu prinsipnya apa aja? Belum? Oke, Ibu tanya dulu. Minggu lalu Ibu bilang kalian silahkan untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu pemisahan campuran. Apakah di sini anak-anak semua sudah melaksanakannya apa yang Ibu bilang? Ada yang sudah membaca? Siapa yang sudah membaca? Salsa, boleh. Terus, siapa lagi yang sudah membaca materinya? Zidan, oke. Terus siapa lagi? Indah, oke, baru bertiga ya yang baca ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk Indah, Zidan, dan juga Salsa, coba Ibu tanya. Pemisahan campuran itu prinsipnya ada apa aja? Oke, Zidan mau menjawab, silahkan. Prinsip campuran ada apa aja? Berdasarkan wujudnya, kemudian ukuran partikelnya, kemudian yang ketiga perbedaan titik leleh, kemudian perbedaan titik beku, kelarutannya, dan juga sifat magnetiknya. Ya betul ya, jadi itulah prinsip-prinsip dari pemisahan campuran. Ada yang berdasarkan wujud zat, ada yang berdasarkan ukuran partikelnya, ada yang berdasarkan titik leleh dan titik bekunya, kemudian ada kelarutan dan juga ada berdasarkan sifat magnetiknya. Seperti itu ya. Oke, dari prinsip pemisahan campuran tadi, siapa yang tahu apa aja cara-cara atau teknik-teknik dari pemisahan campuran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tahu? Silahkan, ada yang mau jawab? Siapa? Dina, iya boleh, silahkan Dina. Ada filtrasi, kemudian ada sublimasi,
sentrifugasi, kromatografi, dan juga destilasi. Ya, betul ya. Jadi teknik pemisahan campuran yang biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari ada filtrasi, sentrifugasi, destilasi, kromatografi, dan juga ada sublimasi. Oke, Ibu tanya, kalau pemisahan campuran dengan cara filtrasi, ada yang tahu, ada yang mau menjawab? Prinsipnya apa nih dari pemisahan campuran secara filtrasi? Silahkan, yang mau menjawab angkat tangan. Ya, silahkan. Filtrasi prinsipnya adalah pemisahan dua zat dalam larutan berdasarkan ukuran partikelnya. Iya, betul ya. Kita beri aplaus untuk Dava. Kemudian, kalau misalkan teknik pemisahan campuran dengan cara sentrifugasi, siapa yang mau menjawab apa itu pemisahan campuran dengan teknik sentrifugasi? Angkat tangan. Shirley, ya boleh Shirley. Ya, sentrifugasi itu adalah teknik pemisahan campuran yang juga dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Tapi di sini sentrifugasi itu digunakan ketika campuran kedua zat itu memiliki ukuran partikel yang sangat kecil. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu contohnya apa sentrifugasi? Yang sudah membaca bukunya, Indah? Ya, betul ya. Jadi teknik pemisahan sentrifugasi itu kita gunakan biasanya dalam bidang kedokteran, yaitu pemisahan sel darah merah dan juga sel darah putih di dalam plasma darah. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya, teknik pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Ada yang tahu apa itu teknik pemisahan campuran berdasarkan kromatografi? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau jawab? Salsa, boleh Salsa. Ya, teknik pemisahan campuran berdasarkan kromatografi atau dengan cara kromatografi yaitu pemisahan campuran berdasarkan kelarutan zatnya. Contohnya itu seperti mengidentifikasi seseorang jika dia menggunakan bahan kimia atau mabok gitu. Terus atlet yang mungkin dia menggunakan doping gitu, yang zat-zat psikotropika, narkotika, dan juga zat adiktif begitu. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Teknik pemisahan campuran tadi. Destilasi, boleh. Destilasi, ada yang tahu apa itu pemisahan campuran dengan teknik destilasi? Silahkan, Resti. Pemisahan campuran dengan teknik destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Seperti yang minggu lalu kita contohkan campurannya itu apa? Campuran teh atau enggak susu. Kita ambil contohnya teh ya, larutan teh yang biasa diminum sehari-hari. Nah, kalau misalkan ada teh, ada gula, ada air gitu, itu kita bisa memisahkan lagi nggak sih antara teh dan larutan airnya itu atau air mineralnya itu? Bisa. Iya, bisa. Kita bisa memisahkan larutan atau campuran itu kembali dengan teknik destilasi ini. Teknik destilasi ini yaitu prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Gitu. Nanti dari cara destilasi ini kita ada penguapan. Nah, pas ada penguapan itu atau melalui penguapan itu, proses penguapan itu, maka nantinya antara teh dan juga
larutan air akan terpisah, di mana tehnya akan tetap tertinggal di wadahnya dan juga airnya akan menguap dan berpindah ke tempat penampungan hasil destilatnya itu sendiri gitu. Jadi bisa ya dipisahkan dengan teknik destilasi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kemudian yang terakhir ada teknik apa lagi? Sublimasi. Ya, betul ya, ada teknik sublimasi. Ada yang mau menjawab teknik sublimasi itu prinsipnya apa? Teknik sublimasi adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat dari campuran itu tersebut. Apakah salah satu zatnya bisa menyublim atau tidak? Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, Salsa boleh menjawab lagi. Contohnya adalah pemisahan garam. Ya, pemisahan garam itu bisa dengan teknik sublimasi, di mana nanti larutan garam itu kita panaskan, kita taruh di tabung reaksi atau sebuah wadah, terus di atasnya kita tutup cawan Petri yang kita kasih es batu. Nah, nanti kita tunggu tuh beberapa menit atau beberapa saat, ada yang menyublim atau membentuk kristal-kristal di bawah cawan Petri yang berisi es batu itu gitu. Ya, paham ya sampai sini tentang pemisahan campuran, prinsip pemisahan campuran dan juga cara-cara atau teknik pemisahan campuran. Paham? Paham. Boleh silahkan kalian tulis dulu atau kalian rangkum dari apa yang sudah Ibu jelaskan dan juga atas jawaban-jawaban dari teman-teman kalian rangkum terlebih dahulu. Habis ini kita akan melaksanakan diskusi. Oke? Siap? Semangat ya? Semangat. Oke. Silahkan kalian rangkum terlebih dahulu.